fadilah yang terakhir, yaitu orang-orang yang meninggal. Nah, kalau sudah terakhir bicaranya yang meninggal. Orang-orang yang meninggal ketika melakukan ibadah haji dan umrah, pahalanya ditulis sehingga hari kiamat dan dibangkitkan dalam mengucapkan talbiyah, janji Allah dan Nabi. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah, riwayat Abu Ya'la, dan dalam kitab Sahih At-Targhib disebutkan bahawa hadis ini sahih. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kharaja hajan," barang siapa yang keluar untuk melakukan haji, famata, lalu kemudian dia meninggal dunia. Ini meninggal dunia ini baik belum sampai haji atau sudah sampai. Artinya dia sudah menuju perjalanan tidak sampai, atau sudah sampai namun meninggal di sana. Apa kata Rasulullah? Yang meninggal ketika sudah melakukan perjalanan untuk menuju haji, kutiba lahu ajrul hajj ila yaumil qiyamah, maka dijamin telah ditulis pahala haji untuknya sampai hari kiamat. Jadi ditulis oleh Allah pahala haji, dipelihara pahala itu sampai hari kiamat. Itu maksudnya. Jadi pahalanya disimpan Allah, dipelihara oleh Allah, dibuka celengannya di hari kiamat. Wa man kharaja mu'tamiran, begitu juga orang yang melakukan umrah. Orang yang melakukan umrah, ketika dia keluar, famata, lalu meninggal di tengah jalannya, kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah, maka dicatatkan pahala untuknya, pahala orang yang berumrah, disimpan sampai hari kiamat. Wa man kharaja ghaziyan famata, nah, disandingkan dengan pahala orang-orang yang keluar untuk melakukan jihad fi sabilillah, berperang fi sabilillah, kutiba lahu ajrul ghazi, maka dicatatlah untuknya pahala orang yang melakukan perang fi sabilillah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, jemaah melakukan Allah, lihatlah bagaimana ya Allah muliakan orang-orang yang telah merencanakan haji dan telah berangkat namun walaupun tidak sampai, atau bahkan mungkin belum ambil ihram pun, di tengah jalan meninggal dunia, maka dijamin pahala telah dapat. Dan begitulah Allah memuliakan orang-orang yang menampakkan ketaatannya kepada Allah. Salah satu dari kemuliaan umat Muhammad, belum berbuat baru berniat sudah dapat pahala. Belum berbuat baru berniat sudah dapat pahala. Namun niatnya tulus ingin berbuat. Niat yang dapat pahala itu niat yang tulus ingin berbuat. Dalam hati sudah bergerak, ini ingin haji. Niat itu dibarengi dengan amal, artinya dikumpulkan uang sedikit-sedikit. Itu pun sudah berpahala. Kalau terjadi haji, benar-benar terjadi dengan izin Allah, maka pahalanya dikali lipatkan antara 10 sampai 700 kali lipat. Khusus kalau yang mabrur, tidak dicatat oleh Allah dengan jumlah pahala tertentu, karena Allah telah langsung mempersiapkan surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Nah, jemaah melakukan Allah, ini bagi mereka yang berangkat meninggal walaupun belum melakukan ihram, maka dia dapat pahala sebesar orang yang melakukan haji, walaupun dia belum melakukan kewajiban itu. Secara hukum syar'i dia tidak layak disebut haji karena belum melakukannya. Sama dengan orang tadi menuju ke masjid tidak sampai, berarti salat yang terakhir tidak dia lakukan, tetapi pahalanya dia dapat. Orang-orang yang istiqamah melakukan satu kebaikan, istiqamah rutin terus-terusan, ketika tidak sanggup, Allah tetap catat pahalanya sempurna. Bapak ibu yang ahli jamaah, terutama bapak-bapak yang ahli jamaah, ada saatnya kita tidak mampu lagi datang, sakit, stroke, atau ada sesuatu, maka rindunya kita menuju ke masjid, walaupun kita solat sendiri, pahalanya pahala jamaah.
Tapi syaratnya sebelum sakit ahlul jamaah. Memang selalu standby 5 waktu. Bapak Ibu bisa bayangkan kita telefon orang 5 kali tapi tidak diangkat-angkat. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kita menelpon orang 5 kali, tidak diangkat-angkat. Pasti hati kita mengatakan, kalau bukan sibuk, ini kayaknya sengaja enggak angkat. Tapi hati kecil kita mengatakan, bukan hijau telefon, kenapa enggak diangkat? 5 kali saya telefon kok enggak diangkat. Kalau sekali 2 kali kan okey lah. Jadi kita telefon jam 5 pagi, enggak diangkat. Telepon duhur, enggak diangkat. Telepon waktu sore, enggak diangkat. Telepon maghrib, enggak diangkat. Isya, enggak diangkat. Kira-kira keluar apa kalimat dari mulut kita? Kahek ku telepon, hana dibet. Mulai hari ini jangan kirim lagi SPP untuk anaknya. Dah mulai, kita mulai menunjukkan kemarahan kita. Bisa bayangkan kemarahan Allah memanggil 5 kali kita tidak jawab-jawab. Kita yang tidak diangkat telefon, sakit hati, apalagi perlu sesuatu yang butuh sekali. Allah panggil 5 kali, tidak datang-datang. Makanya orang-orang ini adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari rahmat Allah. Allah sayang dia, tapi dia tidak mau menyayangi dirinya sendiri. Maka jemaah melakukan Allah, penuhilah panggilan Allah baik hari-hari maupun haji. Penuhilah panggilan Allah. Hadis yang berikutnya. Tadi kalau meninggal sebelum melakukan ihram, berpahala. Hadis berikutnya menyatakan bagaimana kalau meninggal sudah melakukan sedang melakukan ihram. Jadi dia sudah ambil miqat, sudah berniat untuk melakukan prosedural haji, lalu meninggal dunia. Apa yang terjadi padanya? Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menceritakan, bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, pada suatu kali, ada seorang sahabat yang wukuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia wukufnya bersama Rasulullah. Orang yang wukuf sedang berada di dalam masa ihram. Nah, ihram berakhir nanti ketika pulang wukuf, lalu melakukan haji, melakukan tawaf yang wajib, lalu bertahallul baru selesai wukuf. Nah, orang ini sedang wukuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi Arafah. Dan itu terjadi di Arafah. Iz waqa'a an rahilatihi. Ketika dia wukuf, tiba-tiba untanya mencampakkannya ke bawah. Artinya pergerakan untanya membuat dia jatuh. Terjatuh dia dari unta. Ini juga menjadi salah satu jawaban, bolehkah wukuf dengan kenderaan? Jawabannya boleh. Dulu Nabi wukuf dengan berbagai kenderaan. Artinya dia tetap di atas untanya, tidak mesti harus jalan kaki tidak mesti. Nah, kemudian fa'aq asadhu, dan patah tulang lehernya. Karena unta itu kan tinggi, mungkin dia jatuh lalu patah tulang lehernya dan meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan kepada semua sahabat, "Ighsiluhu bima'in sidrin." Mandikanlah jenazah ini dengan daun bidara. Salah satu sunnah memandikan jenazah dengan daun bidara. Kalau daun bidara tidak ada, maka boleh diganti dengan daun yang punya bau yang wangi. Dibolehkan. Tapi sunnahnya kalau ada daun bidara, sekarang kita sudah banyak Pak, tumbuh daun bidara di pagar-pagar sudah banyak. Tinggal minta saja yang bagi kepada yang punya pagar. Banyak sekarang. Maka mandikan jenazah paling bagus dengan daun bidara. Lalu Rasulullah mengatakan, setelah engkau mandikan, wakafinuhu,
Bisaubai, kafankanlah dia dengan dua pakaian ihramnya. Pakaian ihram itu kan dua. Satu pengikat pinggang ke bawah, yang satu pembungkus atas. Kata Rasulullah, kafankan orang yang meninggal ketika ihram dengan baju ihramnya, jangan dengan kain yang lain. Tapi kalau meninggal bukan ihram, itu disunnahkan dengan kain-kain yang lain dan disunnahkan berwarna putih. Disunnahkan berwarna putih, bukan wajib. Kalau tidak ada warna putih dibolehkan, namun carilah yang warna putih. Ada hadis yang mengatakan yang bergaris-garis. Tapi khusus bagi mereka yang meninggal di waktu ihram, disuruh bungkus dengan pakaian ihramnya sendiri. Nah, bagaimana kalau orang berwasiat? Ada yang mengatakan, ada seorang mengatakan, kalau saya meninggal, nanti tolong kafankan saya dengan pakaian ihram saya dulu. Bolehkah? Boleh. Tidak mengapa. Ya, kenapa? Karena baju atau kain yang dibungkus kain kafan tidak ditentukan model kainnya oleh Nabi. Ya. Namun khusus orang yang ihram meninggal masih dengan pakaian ihram, itu wajib dikafankan dengan kain ihramnya. Ya, wajib dikafankan kain ihramnya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wala tukhammiru ra'sah. Ya, jangan tutup kepalanya. Sebagaimana Allah larang waktu ihram jangan tutup kepala, juga jangan tutup kepalanya. Jadi jangan taruh di atas kepala sebagai penutup, khusus yang meninggal di waktu ihram. Wala tuhannituh. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan jangan pakaikan wangi-wangian. Sebagaimana Allah larang orang ihram memakai wangi-wangian, maka yang meninggal di waktu ihram pun Allah katakan jangan pakaikan wangi-wangian. Begitu saja. Ya. Nah, kenapa begitu? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Nanti orang ini dibangkitkan di hari kiamat ya, dengan keadaan bertalbiyah. Nah, masya-Allah, ketika nanti bangkit di padang mahsyar, diawali dengan kebangkitannya Rasulullah, ya, kemudian diikuti oleh para nabi, diikuti oleh para sahabat. Dan orang bangkit, salah satu yang paling mulia, mereka yang meninggal ketika ihram. Bangkitnya dalam keadaan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ini nanti satu rombongan tu yang meninggal di waktu ihram. Ya. Mereka bertalbiyah sebagaimana mereka bertalbiyah di dunia. Ini janji Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka beruntunglah mereka yang meninggal ketika waktu ihram. Itu belum lagi kita bicarakan fadilah meninggal di tanah Mekah dan Madinah. Ya, itu ada fadilah khusus Pak nantinya. InsyaAllah 2024 terbahas masalah itu insyaAllah. Ya. Menjelang pilkada, insyaAllah bahas masalah itu. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, kita ini dibangkitkan sesuai dengan amal. Ya. Makanya orang-orang kafir bangkit dalam keadaan mukibban ala wajhihi, wajahnya ke bawah, kakinya ke atas. Begitu mendengarkan ayat dalam surat Al-Mulk ini, ya, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ada orang nanti yang bangkit dengan wajah di bawah, kaki di atas. Jadi kakinya, wajahnya menjadi kaki, diseret-seret ke atas tanah di padang mahsyar. Kakinya menjadi wajah di atas. Jadi terbalik orangnya. Jadi dia jalan dengan wajahnya, diseret-seret wajahnya. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, kalau Allah mampu menciptakan kita hari ini kaki ke bawah, muka ke atas, maka nanti orang-orang kafir pun Allah akan mampu membalikkannya, wajah ke bawah, kaki ke atas. Jadi bangkit dengan berbagai macam model. Orang-orang yang makan riba, ini selingan, Pak. Selingannya harus ada ini. Orang-orang yang makan riba tidak taubat sampai mati. Tidak taubat sampai mati. Gaduh dengan kredit, dah set-set. Dah set-set. Enggak taubat-taubat. Apa yang terjadi? Allah langsung yang mengatakannya. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Pemakan riba. Itu makan riba itu maksudnya bukan rentenir saja, nasabahnya, sekretarisnya,
orang-orang yang memperkenalkan outsourcingnya, pegawai-pegawai outsourcing yang terjun ke dunia riba. Semua mereka, kata Allah, nanti dibangkitkan di padang mahsyar di hari kiamat. Bangkitnya seperti yatakhabbatu syaitan minal mas. Bangkitnya seperti orang yang kerasukan syaitan. Jadi menggelepar-gelepar. Lagi seperti orang kerasukan syaitan. Kenapa Allah buat begitu? Karena dia pun dulu kerasukan syaitan, tidak peduli dengan larangan Allah SWT. Orang makan riba itu kan orang-orang yang dimasuki syaitan, tidak peduli dan tidak percaya bahawa Allah menjamin rezekinya, dan dia tidak terima kehidupan yang sederhana. Dia tidak mau terima itu. Dia ingin cepat nampak hebat, mewah. Dia ingin cepat naik mobil. Dia ingin cepat merasakan bagaimana AC mobil, sehingga jatuh ke dalam dunia riba. Namun berbangga, tidak peduli. Dan untuk menghilangkan kesan riba, di belakang mobil ditulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Dia lakukan itu tanpa rasa takut sampai mati. Bangkitnya nanti dalam keadaan menggelepar-gelepar seperti kerasukan syaitan. Makanya jaga diri, jangan sampai kita meninggal mempunyai maksiat yang kita bawa. Orang yang mengemis, kata Nabi, sudah pernah kita bahas di subuh, terlaknatnya para pengemis yang meminta-minta padahal dia bisa kerja. Dia mengemis, sudah mengemis, tidak taat pada Allah. Apa kata Allah? Dibangkitkan di hari, apa kata Rasulullah? Dibangkitkan di hari kiamat, tidak berdaging wajahnya. Tidak berdaging wajahnya. Jadi wajah tanpa daging. Kenapa begitu? Seperti dia tidak punya rasa malu, mengemis-ngemis kepada orang lain padahal dia mampu untuk mencari rezeki. Begitulah Allah buat wajahnya tidak punya daging. Ini kiasan kehilangan rasa malu pada dirinya. Jadi semua bangkit dengan amal masing-masing. Ini ashabul yamin wa ashabul shimal. Jemaah belakang Allah SWT, begitulah mulianya orang yang meninggal di waktu ihram, dia bangkit dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Dan sebagai penutup masalah haji dan umrah ini, nasihat dari Nabi SAW bahawa yang sudah punya harta jangan tunda. Nabi mengatakan, hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang hasan, an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'ajjilu ila al-hajj. Jangan engkau tunda-tunda untuk berhaji. Fa inna ahadakum la yadri ma yu'rad lahu. Karena di antara kalian tidak ada yang tahu kapan sesuatu menghadang dirinya. Ini kata Rasulullah, jangan tunda. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah juga dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Abu Daud dengan derajat hasan, man arada al-hajja falyata'ajjal. Barang siapa yang sudah punya keinginan haji, falyata'ajjal, bersegeralah kata Allah. Jadi jangan fikirkan yang lain dulu. Tunda dulu. Jalan ke Turki tunda dulu. Daftarkan haji dulu. Walaupun Turki perjalanan cuma 11 juta rupiah, 7 hari 8 malam. Ada betul nyampe. Bisa ke Masjid Ayudhya, mau ke sana ke Museum Antioquia, alam tak betul namanya itu atau Allah alam. Tunda dulu, daftar haji dulu. Daftar haji dulu. Ini bapak-bapak dosen yang sudah dapat sertifikasi, 1 kali gaji setiap bulan. Bayangkan sekali keluar sertifikasi 50 juta, haji tidak daftar. Ini dosen-dosen ahlun neraka. PNS juga sama. Baik. Jadi hati-hati Bapak Ibu Allah. Rasulullah mengatakan kalian tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Yang sudah punya rezeki segera daftarkan. Nah, kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam hadis Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas, saya bacakan terjemahannya. Barang siapa yang ingin pergi haji, maka hendaknya dia bersegera, karena sesungguhnya kadang-kadang datang penyakit kepadanya, atau kadang-kadang hilang hewan tunggangannya. Jadi ada yang menunda-nunda
sampai tidak ada uang lagi untuk pergi. Atau terkadang ada keperluan yang mendesak. Maka sebelum datang keperluan-keperluan itu, segeralah, kata Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali hadis Rasulullah berharap kepada umatnya, segera datangi panggilan Allah. Dan ada satu hadis dalam kitab Al-Hiliyah, kalau tidak dilakukan, maka matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kalau tidak dilakukan, maka matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Baik, inilah penutup kita seputar masalah haji dan umrah. Mudah-mudahan kita bisa bersemangat untuk melakukannya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.